Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bertemu. Pagi hari ini kita kembali menyatukan hati dan menyatukan pikiran kita untuk kita terus menaikkan syukur kita kepada Tuhan, terus menaikkan kerinduan-kerinduan kita kepada Tuhan, terus menaikkan apa yang menjadi kegalauan hati kita, kerinduan kita terjadi untuk Tuhan melakukan perkaranya. Dan saya bersyukur, saudaraku ya, sampai detik hari ini saya masih menjumpai, meskipun kita baru bisa bertemu dalam suatu aplikasi Zoom, tetapi saya yakin dan percaya inilah kehendak Tuhan, inilah Tuhan maui, kita selalu berjumpa dan bertemu untuk kita menaruhkan hati kita, untuk kita sama-sama mendengar, sama-sama berdoa bagi kota kita, bagi negeri kita. Nah, pagi hari ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan untuk mendasari doa-doa kita, saudaraku. Ada tiga hal, ada tiga kuasa, ada tiga kuasa doa orang benar. Saya yakin dan percaya saudara-saudaraku sudah mengerti bahwa dikatakan bahwa doa orang benar besar kuasanya bila itu sungguh-sungguh didoakan, saudaraku. Nah, saudaraku, ada tiga kuasa doa orang benar. Yang pertama, doa orang benar menyentuh surga. Saudaraku, di Amsal 15 ayat 29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Dan Mazmur 34 ayat 16 dan 18 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Semua orang yang ada di bumi, semua orang yang ada kita semua, ini bisa berdoa, saudaraku ya, berseru, berteriak kepada Tuhan. Tetapi hanya orang benar, kita memiliki keistimewaan dari Tuhan. Doa kita didengar oleh Tuhan. Doa kita menyentuh surga. Dan kalau kita merasakan seakan kita kadang kayaknya mentok, kayaknya susah sekali ya, atau tidak menembus ke surga, ya baiklah, mari kita mengevaluasi diri kita, janganlah sampai dosa menghambat doa kita sehingga doa kita tidak sampai pada Tuhan. Ya, saudaraku, di sini dikatakan bahwa ketika kita berdoa pun kita harus terus berseru dan bahkan berteriak minta tolong pada Tuhan, saudara. Ada satu kisah yang saya sangat tertarik dan saya sangat terus ingin membagikan bagaimana kisah ini, bagaimana doa suara orang ini sampai ke telinga Tuhan dan Tuhan mengapresiasinya, saudara ya. Saya akan bacakan di firman Tuhan di Markus yang ke-10, saudaraku ya. Saya akan bukakan. Markus 10 ayatnya yang ke-46, ya, Markus 10 ayat yang 46 sampai dengan yang ke-52. Saudara, saya bacakan dua, saudara. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong,
Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Saudara perhatikan, Tuhan barusan keluar dari kota Yeriko dan berbondong-bondong dengan banyak orang dan luar biasa banyaknya, saudara ya. Di situ ada seorang pengemis yang bernama Bartimius duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudara perhatikan di sini, Bartimius tidak hanya berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi dia dengan seluruh imannya, dia dengan seluruh kerinduannya untuk bertemu dengan Yesus, dia sampai berseru kepada Yesus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan ayat berikutnya ini yang menarik, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dan inilah yang luar biasa, saudara. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Seruan-seruan yang luar biasa ini saya yakin dan percaya tidak hanya muncul secara responsif saja, tidak hanya muncul secara tiba-tiba saja, tetapi karena kerinduannya dia yang sangat mendalam untuk dia berjumpa dengan Allah, untuk dia berjumpa dengan Yesus, bahkan dia sampai berseru dan ditegur oleh banyak orang yang ada di sana. Itu sangat mengganggu katanya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saya tidak mencoba untuk membagikan bagaimana kalau berdoa itu harus berteriak-teriak, harus berseru, no. Tetapi yang saya ingin bagikan adalah motivasi atau latar belakang dari itu semua, bagaimana seorang Bartimius yang buta ini sangat rindu berjumpa dengan Tuhan, sangat rindu untuk dijumpai dengan Allah, bahkan dia harus berseru dengan tidak memperhatikan apapun yang ada di sekitarnya, saudaraku ya. Ini yang Allah mau, ini yang Tuhan mau. Lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Satu hal ketika Yesus memanggil dia, ketika Yesus mendengar dia, maka ditinggalkanlah jubah pengemisnya, saudaraku ya. Ditinggalkannya apa yang melekat di badannya dan dia pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku, saya rindu setiap kita punya motivasi yang benar. Saya rindu setiap kita punya suatu keinginan yang benar. Ketika kita mau berjumpa dengan Allah, ketika kita mau berjumpa dengan Yesus untuk memperkatakan apa yang jadi kerinduan kita dan kebutuhan kita, saudaraku ya, Allah yang akan menjawabnya. Saudaraku, yang pertama tadi adalah doa orang benar menyentuh surga, menyentuh hati Tuhan. Yang kedua, doa orang benar mengubahkan hidup. Kita semua sudah tahu persis bagaimana cerita tentang seorang Yabes. Cerita seseorang yang mungkin tidak diperhitungkan, yang mungkin dalam arti kata namanya saja sangat-sangat mengerikan, berarti kesakitan, kesukaran, dan penderitaan, saudaraku. Tapi Yabes terus berdoa, dan dia berseru kepada Allah. Apa yang dia serukan, saudaraku ya. Dia terus berkata, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Saudaraku, ketika kita tahu doa orang benar mengubahkan hidup, doa orang benar mengubahkan segala sesuatu yang ada yang kita jumpai, yakin dan percayalah, itu akan terjadi. Yang ketiga, doa orang benar menjangkau dunia. Saudaraku, Mazmur 2 ayat 7-8 berkata, "Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku,
Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan orang bumi menjadi kepunyaanmu. Orang-orang yang benar adalah orang-orang yang percaya pada Kristus Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengertian orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, ketika kita tahu persis bahwa doa-doa kita adalah doa yang menjangkau dunia, doa-doa kita dikatakan adalah kita bisa membawa dunia ini kepada Tuhan, membawa dalam doa-doa kita bagaimana situasi suatu keadaan negeri ini, bangsa ini. Saya sudah ikut, ya bahkan mungkin hampir setiap hari saya ikut doa pagi ini, saudaraku ya. Dari awal dulu bagaimana kita terus berdoa buat negeri kita, buat bangsa kita, buat kota kita, buat gereja kita. Dan saya menjadi saksi bagaimana Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Saya menjadi saksi bagaimana ketika kita pada saat berdoa kita mengalami masa-masa yang sukar melalui pandemi yang terjadi ini, dan terus kita berdoa, terus kita lakukan sesuatu yang untuk menjangkau dunia ini. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Doa kita menyentuh surga. Doa kita menyentuh hati Tuhan. Doa kita seperti Bartimeus yang buta, yang terus berkata-kata dan berseru kepada Tuhan. Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Doa kita terus mengubah hidup kita. Dan doa kita menjangkau dunia. Terus yakin dan percayalah, saudaraku, bahwa kita setiap hari, setiap pagi mempersembahkan waktu kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa.